Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Ustadz doakan semoga kalian dan keluarga senantiasa sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan Ustadz Iqbal pada semester kedua ini. Kita masih belajar secara daring atau online, tapi semoga dengan kondisi seperti ini tidak menyurutkan semangat dan motivasi kalian untuk senantiasa belajar dan menuntut ilmu dalam situasi dan kondisi apapun. Pada kesempatan kali ini, Ustadz akan melanjutkan materi pembelajaran TIK kelas 6 SD Darul Uswah dengan tema macam-macam layanan di internet. Baik teman-teman semua, internet telah menjadi kebutuhan di kalangan masyarakat Indonesia. Berbagai pekerjaan atau kebutuhan dapat dicarikan solusinya melalui internet. Semua itu tak lepas dari keberadaan layanan-layanan yang ada di internet. Beragam layanan yang tersedia di internet telah memudahkan penggunanya. Namun, ingatlah bahwa setiap layanan di internet harus dimanfaatkan secara bijak dan hati-hati. Ada hal yang perlu kalian perhatikan saat kalian memanfaatkan layanan internet. Oleh karena itu, beberapa layanan internet menawarkan kode rahasia yang bertujuan untuk mengamankan data-data pribadi. Apa saja layanan yang ada di internet dan apa saja manfaat yang mereka tawarkan? Bagaimana cara menggunakan kode rahasia? Yuk kita pelajari bersama-sama. Sebelum Ustadz menjelaskan kepada kalian tentang apa saja layanan yang ada di internet, kita terlebih dahulu perlu mengenal apa itu internet. Internet adalah jaringan komputer global yang menyediakan berbagai fasilitas informasi dan komunikasi yang menghubungkan jutaan komputer. Internet dapat diakses dari berbagai alat. Bisa kita akses melalui laptop, bisa kita akses melalui komputer tablet, dan bisa kita akses juga melalui smartphone atau ponsel pintar. Nah, sekarang kita akan membahas apa saja layanan yang ada di internet. Pada pelajaran kita kali ini, ada beberapa materi tentang layanan-layanan yang disediakan di internet. Yang pertama adalah email atau surel. Surel adalah singkatan dari surat elektronik. Kemudian ada juga browsing. Ada juga layanan downloading dan uploading. Kemudian ada juga layanan blogging, layanan chatting, layanan searching, layanan e-commerce, layanan e-banking, layanan e-government, dan layanan e-learning. Nah, apa saja penjelasan dari layanan-layanan yang ada di sini? Mari kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah surat elektronik. Nah, surat elektronik itu biasa kita sebut dengan surel atau email. Ya. Manfaat layanan surel ini ada beberapa. Yang pertama adalah sampai lebih cepat dibandingkan surat biasa yang kita kirim secara manual melalui kantor pos atau jasa pengiriman surat yang lainnya. Kenapa? Karena surat elektronik ini hanya memanfaatkan jaringan internet. Dan ketika kita kirim surat elektronik tersebut kepada orang lain, maka waktu pengirimannya sangat cepat. Mungkin kita kirim jam 5 sore, maka jam 5 lewat 1 detik mungkin surat tersebut sudah langsung nyampe detik itu juga. Nah, kemudian surat elektronik juga mempunyai keunggulan, diantaranya adalah dapat mengirim kepada banyak orang sekaligus. Ya, tinggal kita kirim saja alamat email orang-orang yang kita tuju, berapa banyak orang, nah itu kita bisa langsung kirim sekaligus. Berbeda dengan surat biasa yang mungkin ketika kita mengirim ke banyak orang, maka kita harus membuat suratnya satu-satu yang akan kita sebanyak berapa orang yang akan kita kirim surat tersebut. Kemudian surat elektronik juga memerlukan sedikit biaya karena kalian tidak perlu membeli amplop ataupun perangko untuk mengirimkan surat tersebut, hanya perlu memanfaatkan jaringan internet. Kemudian di surat elektronik ini juga mempunyai keunggulan dapat menyertakan gambar-gambar atau dokumen lain
ya yang bisa kalian sertakan dalam surat elektronik tersebut melalui fitur attachment ataupun lampiran yang ada pada fitur email tersebut. Nah, contoh-contoh surat elektronik itu misalkan jika kalian melihat di buku kalian di halaman 59 itu ada Gmail dari Google, kemudian ada Yahoo Mail dari Yahoo, dan juga ada juga layanan Microsoft Outlook dari Microsoft. Nah, selanjutnya teman-teman, kita akan mengenal yang berikutnya adalah browsing. Browsing merupakan layanan untuk mencari atau menjelajah informasi yang ada di internet. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan menggunakan program web browser atau peramban web. Nah, contoh-contoh layanan perambat web yang biasa digunakan oleh masyarakat adalah Google Chrome, kemudian ada juga Internet Explorer, Mozilla Firefox, kemudian Opera Mini ataupun Safari. Nah, manfaat browsing di internet ini ada beberapa hal, yaitu yang pertama merupakan media yang praktis untuk terhubung dengan orang dari seluruh dunia. Kemudian yang kedua dapat memperoleh informasi dari mana saja. Yang ketiga dapat memperoleh informasi dengan cepat. Ketika ada suatu kejadian di negara lain, maka kita bisa mencari informasi tersebut melalui internet, melalui browsing di internet saat itu pula ya. Jadi kita tidak perlu pergi ke suatu atau ke negara lain tersebut untuk mencari informasi yang ada di sana. Tapi kita bisa melalui browsing di internet. Kemudian selanjutnya teman-teman adalah layanan download dan upload. Nah, download dan upload ini saling berpasangan ya teman-teman ya. Nah, download itu? Download itu biasa disebut dengan mengunduh atau mempunyai arti menyalin informasi atau mengambil informasi dari dokumen yang ada di internet. Nah, adapun uploading, maka upload itu adalah memberikan atau mengunggah informasi ke internet. Ya, nah, biasanya kalau download itu kalau kalian lihat di buku kalian di halaman 61 ditandai dengan tanda panah ke bawah, sedangkan upload itu berarti memberikan informasi ke internet. Misalkan kita download video dari YouTube atau download musik dari YouTube ataupun download artikel, nah itu termasuk kategori download. Nah, ketika kita misalkan ingin mengupload atau ingin memasukkan video kita masukkan di YouTube, maka itu masuk kategori upload. Atau ketika kita ingin memberikan lampiran file berupa foto ataupun gambar ataupun video di surat elektronik kita atau email, maka itu juga termasuk kategori upload. Nah, ketika mengunduh di internet ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya teman-teman ya. Yang pertama, jangan mengunduh file yang melanggar hak cipta atau bajakan. Kemudian berhati-hatilah terhadap link-link yang tidak jelas karena bisa jadi link-link tersebut rentan disusupi oleh virus, worm, dan trojan yang mungkin ikut terunduh sehingga nanti akan merusak device komputer atau HP kita. Nah, kemudian hal yang perlu diperhatikan dari upload ini adalah ada juga ya, jangan mengunggah file yang melanggar hukum atau hak cipta ya, dan juga jangan mengunggah data atau foto pribadi yang dapat disalahgunakan oleh orang ya. Foto-foto privasi atau data-data privasi kalian itu tolong jangan diunggah sembarangan di internet karena rawan untuk disalahgunakan oleh orang lain. Nah, dengan upload kita sama saja membagikan informasi dan dokumen ke internet dan yang bisa dinikmati atau dilihat oleh orang-orang ya, sehingga mohon kalian berhati-hati dalam mengupload atau mengunggah hal-hal yang kalian upload ke internet. Kemudian selanjutnya adalah layanan blogging dan chatting. Nah, apa yang dimaksud dengan blogging? Blogging merupakan layanan untuk kegiatan menulis di internet, misalnya menulis catatan harian. Nah, manfaat blogging diantaranya untuk belajar menulis, belajar mengungkapkan ide dalam tulisan, dan belajar berbagi informasi. Nah, ini ya. Kemudian bisa juga untuk menuangkan kreativitas dan memperoleh pengalaman baru serta memperoleh pendapatan. Nah, blogging ini di zaman sekarang ini sudah ada perubahan ya, yaitu banyak orang-orang sekarang untuk men-share informasi yang mereka berikan tidak hanya berupa tulisan akan tetapi berupa video, sehingga ada yang disebut dengan video blogging. Nah,
Nah, itu disebut dengan vlog atau vlogging ya. Nah, sekarang sudah trennya sudah berubah, tidak lagi blogging tapi sudah vlogging. Nah, kemudian selanjutnya ada layanan chatting. Apa itu chatting? Chatting atau Internet Relay Chat (IRC) merupakan layanan komunikasi antara dua orang atau lebih yang jaraknya jauh. Layanan chatting biasa terdapat pada media sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, Line, YouTube, dan Instagram. Ya, itu tentu saja kalian sudah cukup familiar ya dengan aplikasi chatting atau media sosial tadi. Nah, manfaat layanan chatting ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah komunikasi menjadi lebih cepat dan mudah, biaya komunikasi menjadi lebih murah, kemudian catatan komunikasi pun tersimpan dengan rapi. Selanjutnya teman-teman ada juga layanan searching dan e-commerce. Nah, kita akan bahas terlebih dahulu tentang searching. Searching merupakan layanan pencarian informasi. Untuk melakukan searching, kalian dapat menggunakan search engine ataupun mesin pencari sebagai mesin pembantu dalam pencarian situs tersebut. Nah, layanan searching yang sering kita gunakan diantaranya adalah Google. Ya, Google. Nah, sebenarnya ada juga search engine lainnya seperti Bing dan lain-lainnya. Nah, ada beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan. Yaitu yang pertama, kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat dan mudah. Yang kedua, dapat membandingkan informasi dari berbagai sumber. Yang ketiga, dapat mengecek kebenaran sebuah berita. Nah, kemudian ada selanjutnya layanan e-commerce. E-commerce merupakan layanan untuk melakukan pemesanan dan pembelian barang secara daring atau online, ya, atau bisa kita sebut dengan jual beli online. Nah, di sini ada beberapa keunggulan atau manfaat yang bisa kita dapatkan dari e-commerce ini. Yang pertama, dapat menawarkan barang dan jasa kepada lebih banyak pembeli. Ya, karena dia tidak terbatas ruang dan waktu. Jadi yang penting ada koneksi internet, dia dapat menawarkan barang kepada banyak orang. Kemudian selanjutnya dapat melihat lebih banyak pilihan barang dan jasa. Ketika kita ingin membeli melalui e-commerce, kita dapat menentukan pilihan kita. Ya, mana yang barangnya bagus, mana yang mungkin barangnya murah, mana yang pengiriman cepat, kita dapat memilih pilihan tersebut. Kemudian yang ketiga, ternyata e-commerce ini juga lumayan cukup membantu peningkatan perekonomian masyarakat, ya, terutama di masa-masa pandemi COVID-19 seperti ini. Orang-orang banyak yang beralih ke jual beli online atau e-commerce. Selanjutnya ada e-banking dan e-government. Apa itu e-banking? E-banking merupakan layanan untuk proses transaksi uang agar berjalan dengan cepat. Nasabah tidak perlu pergi ke bank atau ATM untuk melakukan transfer uang, ya. Kemudian manfaat lainnya adalah mempermudah nasabah memeriksa rekening bank dan layanan tersedia 24 jam. Ya, e-banking atau mobile banking juga kurang lebih hampir sama ya. Orang tua kalian rata-rata mungkin sudah punya apa yang disebut dengan e-banking atau mobile banking sehingga dapat melakukan transaksi pembayaran hanya melalui smartphone ataupun dimanapun, yang penting ada koneksi internetnya. Kemudian selanjutnya adalah e-government. E-government merupakan layanan dari pemerintah kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi. Contoh e-government adalah situs pemerintah pusat dan situs pemerintah daerah. Ya, jadi situs-situs pemerintah itu masuk dalam kategori layanan e-government. Kemudian ada beberapa manfaatnya, diantaranya adalah mempermudah pengurusan pembayaran pajak, ya, karena bisa dilakukan secara online, mempermudah pelayanan kepada masyarakat, menyediakan informasi lengkap bagi masyarakat, dan kemudian yang keempat adalah menunjukkan transparansi pemerintah. Ya, untuk beberapa situs dari e-government kalian bisa melihat di buku kalian halaman 63. Layanan yang terakhir adalah e-learning. Ya. E-learning merupakan layanan pembelajaran elektronik. Layanan ini menggunakan konsep guru dan siswa tidak bertatap muka secara langsung saat siswa belajar. Dengan layanan ini, siswa dapat mengulang-ulang materi yang telah diajarkan. Nah, pembelajaran seperti ini, pembelajaran daring online seperti ini juga termasuk kategori e-learning ya. Bahkan sekarang juga banyak orang yang berlomba-lomba untuk membuat
lembaga bimbingan belajar secara online ya, dan ada juga salah satu lembaga bimbingan belajar online yang cukup terkenal ya di antara kita masing-masing. Nah, apa manfaatnya saja? Yang pertama, peserta didik dapat belajar di mana saja dan kapan saja, karena tidak perlu harus bertatap muka langsung. Yang penting ada koneksi internet, maka dia dapat belajar secara online. Kemudian selanjutnya, memperluas kesempatan untuk memperoleh pendidikan. Yang ketiga, peserta didik dapat belajar sesuai dengan kemampuannya. Nah, ini teman-teman ya, ada kurang lebih sekitar 10 ya. 10 layanan-layanan yang tadi sudah kita pelajari bersama. Semoga kalian bisa memahami layanan apa saja yang disediakan oleh internet dan dapat menggunakan layanan-layanan tersebut dengan bijak. Nah, terakhir sebelum Ustadz akhiri, ada satu hal yang bisa kita pelajari ya berkaitan dengan layanan di internet. Di sini ada pernyataan, budaya suatu bangsa bisa terlihat dari kalimat dan konten yang diunggah oleh seseorang. Saring, saring, dan saring sebelum sharing. Sejatinya, posting apapun di internet merupakan hak asasi semua orang, namun ada baiknya jangan memposting sembarangan, karena kita tidak tahu apakah postingan kita yang sembarangan itu akan membuat orang lain tersakiti atau menyinggung perasaan orang lain. Posting yang penting, bukan yang penting posting. Mari bersama ciptakan internet yang aman, nyaman, dan damai sekaligus ramah anak. Selain ada mulutmu harimaumu, ternyata ada juga jarimu harimaumu. Itu saja yang dapat Ustadz sampaikan pada materi video pembelajaran kita kali ini tentang jenis-jenis layanan di internet. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Kurang dan lebihnya Ustadz mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.